Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bapak harapkan semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Belanakan. Semoga kalian bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Belanakan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran saat ini masih dengan sistem online atau daring. Kalian bisa menggunakan fitur Google Classroom, Google Meet, atau media WhatsApp untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi terkait pembelajaran, serta media YouTube sebagai sumber belajar kalian. Mudah-mudahan masa pandemik ini segera berakhir supaya kita bisa belajar dengan bertatap muka. Kalian juga bisa bertemu dengan teman-teman baru dan guru-guru baru gitu ya. Untuk pertama, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, ini profil Bapak. Bapak mengajar sejarah Indonesia di kelas 10. Nama Bapak Deden Setiadi SPD. Di situ ada NIP atau nomor induk pegawai ya, sebagai PNS gitu ya. Kemudian tepat tanggal lahir Bapak di Subang 30 Desember tahun 1989. Untuk alamat Bapak tinggal di Kecamatan Binong. Jarak dari Binong ke Belanakan kira-kira 38 km atau sekitar 1 jam perjalanan gitu ya. Kemudian untuk pendidikan, Bapak menyelesaikan sarjana S1 pendidikan sejarah di Universitas PGRI Yogyakarta. Untuk pengalaman mengajar, kalian bisa lihat sendiri ya di situ. Bapak awalnya pernah mengajar di SMP PGRI 2 Subang tahun 2013 sampai 2014. Kemudian yang kedua di SMK Plus Mekarwangi Pagaden di tahun yang sama Bapak mengajar di 2 sekolah saat itu gitu ya. Kemudian Bapak pindah ke Jakarta mengajar di SMP Negeri 86 Jakarta tahun 2014 sampai 2018. Dilanjutkan pindah ke SMA Negeri 34 Jakarta tahun 2018 sampai 2020. Dan terakhir saat ini di SMA Negeri 1 Belanakan dari 2020 akhir atau bulan Desember sampai sekarang. Jadi di SMA Negeri 1 Belanakan ini Bapak baru beberapa bulan saja gitu ya. Kemudian untuk email di situ ada denstia.1989 gitu ya. Kemudian Bapak juga sering menggunakan sosial media Instagram. Mungkin kalian bisa follow Bapak untuk lebih jauh lagi kita perkenalan gitu ya, seperti apa kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti itu. Oke. Itu perkenalan dari Bapak. Selanjutnya Bapak juga ingin memperkenalkan materi sejarah Indonesia yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Nah, ini materi pertama yang kita awali dari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Mungkin kalian asing ya mendengar kata diakronik dan sinkronik, maka Bapak akan awali dari pengertian sejarahnya terlebih dahulu. Secara umum, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dan manusia itu sendiri terikat oleh ruang dan waktu. Contohnya, kalian saat ini belajar di rumah dan waktunya pukul 7.30. Itu artinya kalian terikat oleh ruang dan waktu. Begitupun dengan peristiwa sejarah seperti pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Artinya suatu peristiwa selalu terikat dalam ruang dan waktu, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak menampilkan konsep atau peta konsepnya dulu gitu ya, terkait pembelajaran di pertemuan pertama. Sekarang kita lihat dulu peta konsepnya. Di sini ada peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah ini bisa dijelaskan dengan 2 cara konsep berpikir. Yang pertama konsep berpikir diakronik dan yang kedua konsep berpikir sinkronik. Nah, untuk mengetahui apa itu diakronik dan sinkronik, di sini ada kolom uraiannya. Untuk diakronik itu konsepnya memanjang dalam waktu. Artinya di sini mempelajari peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contohnya mulai dari peristiwa Hiroshima Nagasaki 6 dan 9 Agustus, kemudian berlanjut ke peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus, dilanjutkan ke penyusunan teks proklamasi yang selesai jam 2 pagi tanggal 17 Agustus dan dibacakan pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu artinya menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu.
Sedangkan untuk sinkronik itu melebar dalam ruang, yaitu mempelajari peristiwa yang terjadi saat masa tertentu saja. Contohnya seperti menceritakan suasana pembacaan teks proklamasi. Jadi untuk sinkronik ini hanya membacakan suasana pada saat tanggal 17 Agustus pada saat pembacaan teks proklamasi. Jadi itu perbedaannya. Kalau diakronik urutan waktu kejadian, kalau sinkronik lebih ke masa tertentu saja yang diceritakan, seperti suasananya seperti apa gitu ya. Nah, Bapak harapkan di sini kalian ada sedikit pemahaman ya. Jadi diakronik itu waktu, sinkronik itu ruang. Sederhananya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bahas secara rinci di pertemuan berikutnya. Sekian pengenalan materi dari Bapak terkait sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.